Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di mata pelajaran pemrograman berorientasi objek, kampus atau Universitas ITBS Swadharma. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi yang kami buat, yaitu Jejak Tamu. Adapun anggota-anggota yang terlibat yaitu saya sendiri, Abdul Himan Tiusana. Di sini ada Muhammad Haikal dan juga ada Amrina, serta satu lagi Rama Ramdhani. Next. Adapun tujuan dan lingkup pembuatan aplikasi ini. Yang pertama tujuannya. Project topik yang kita akan kerjakan yaitu berbasis aplikasi. Aplikasi yang akan kita buat adalah sistem manajemen buku tamu yang berbasis web dengan menggunakan Node.js sebagai backend dan React.js sebagai frontend. Aplikasi ini menerapkan unsur OOP yang meliputi kelas diagram, user interface, software specification yang sederhana. Aplikasi ini juga bertujuan untuk mempermudah dalam mengelola kehadiran tamu yang akan datang ke suatu acara. Adapun lingkupnya. Lingkup dari aplikasi ini adalah aplikasi buku tamu digital akan memiliki front-end yang dikembangkan menggunakan React.js dan back-end yang dikembangkan menggunakan Node.js. Aplikasi ini akan menyediakan berbagai fitur, termasuk fungsional CRUD untuk mengelola informasi tamu, autentifikasi pengguna, dan halaman laporan untuk menganalisis data tamu. Ya, Kak. Next, di sini ada gambaran sistem. Fitur utamanya ada 3. Ada halaman login, untuk admin akses halaman admin. Fitur yang kedua, halaman buku tamu. Dia menampilkan list buku tamu, menambah list buku tamu, mengedit list buku tamu, dan menghapus list buku tamu. Dan fitur yang ketiga ada halaman laporan. Dia menampilkan list buku tamu dan menampilkan detail tamu. Di sampingnya yang di kanan ini ada kelas diagram. Ini tuh ada 3 di kelas diagram. Ada buku tamu, user, dan laporan. Oke, next. Oke, ini adalah gambaran sistem ya, gambaran sistem konsep OOP yang diterapkan. Ada 3 tadi yang udah dijelaskan oleh Amrina ya. Yang pertama itu buku tamu. Buku tamu itu ada kelas ya, kelasnya namanya buku tamu. Lalu ada atribut. Atribut terdiri dari ID, nama, tanggal kunjungan, tujuan kunjungan, dan catatan. Lalu ada metode ya. Metodenya itu terdiri dari validate ID, get all buku tamu, get buku tamu by ID, create buku tamu, update buku tamu, delete buku tamu. Lalu ada instansi. Instansi itu adalah membuat objek model tamu di kontrol tamu. Lalu ada enkapsulasi, memanggil objek model tamu di kontrol menggunakan privat, protect, dan public. Lalu ada konstruktor ya, yaitu membuat konstruktor di controller untuk memasukkan value dari atribut yang sudah dibuat. Lanjut, ini kelas kedua yaitu kelas laporan. Atributnya tidak ada ya. Lalu metodenya ada 2 yaitu get all laporan. Yang kedua get laporan by ID. Lalu di sini ada instansi, enkapsulasi, dan konstruktor. Lalu di sini ada kelas user. Atributnya itu ID, username, dan password. Metodenya login. Lalu ada instansi, enkapsulasi, dan konstruktor. Oke, akan dilanjutkan lagi oleh Amrina. Silakan. Oke, di sini ada contoh kode OOP. Saya akan menjelaskan gambar yang pertama. Di sini ada kelas dan objek. Buku tamu controller didefinisikan sebagai kelas yang merupakan cetak biru untuk membuat objek. Tiap instance dari buku tamu controller akan menjadi objek yang memiliki properti dan metode yang ditentukan di dalam kelas. Oke, contoh kode OOP yang kedua di enkapsulasi dan atribut. Ini enkapsulasi terlihat dalam deklarasi properti public dan protected yang menentukan tingkat akses untuk variabel tersebut.
properti publik seperti logger, appearance font, dan validator dapat diakses oleh objek lain. Sedangkan protected seperti model hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri dan subkelasnya. Oke, yang ketiga ada konstruktor. Konstruktor adalah metode untuk yang dipanggil saat membuat instance baru dari kelas. Di sini konstruktor menginisialisasi properti objek dengan instance dari kelas lain seperti validator dan buku tamu model, menunjukkan komposisi. Oke, yang keempat atau yang terakhir ini metode. Metode merupakan metode seperti validate ID, get all buku tamu, get buku tamu ID, dan create buku tamu adalah fungsi yang terkait dengan kelas dan dapat digunakan oleh instance dari kelas untuk melakukan tindakan atau operasi tertentu, termasuk mengakses atau memodifikasi data. Oke, next. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di gambar kedua itu akan dijelaskan oleh saya. Di gambar kedua itu ada code yang terdapat 3 konsep OP, yaitu inheritance, super, dan method. Di situ sudah ada contohnya inheritance. Seperti pada gambar, ada kelas buku tamu model yang mewarisi dari main model. Artinya mendapatkan semua metode dan properti dari main model. Adapun kelas super yang sudah tertanda juga di situ, super buku tamu. Itu adalah keyword yang digunakan dalam metode konstruktor untuk memanggil konstruktor kelas induk. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di sini super buku tamu dalam code ini akan memanggil konstruktor dari main model dan mungkin mengatur nama tabel yang akan digunakan oleh instance dari buku tamu model. Terus ada pun yang ketiga itu ada method. Di sini di gambar tersebut itu ada get all buku tamu. Adalah metode yang memberikan fungsionalitas khusus kepada buku tamu model untuk mengambil semua entry buku tamu dari database. Selanjutnya, Haikal. Oke, saya akan melanjutkan gambar yang ketiga ya. Yang ini. Ini hanya ada 2 ya, inheritance dan method. Oke. Yang pertama itu ada inheritance, yaitu kelas laporan controller mewarisi dari kelas buku tamu controller. Ini berarti kelas laporan controller ini memiliki semua metode dan properti dari buku tamu controller, serta apa yang ditambahkan sendiri atau diubah. Yang kedua itu ada metode ya, yang di bawah. Terdapat 2 metode asinkron ya. Yang pertama itu ada get laporan dan get laporan by ID. Kedua metode ini menggunakan try catch untuk penanganan error. Get all laporan memanggil get all buku tamu yang mungkin adalah metode dari kelas induk. Sementara get laporan by ID memanggil get buku tamu by ID. Jika ada error, mereka meneruskan error tersebut ke middleware berikutnya menggunakan fungsi next. Ini adalah praktik umum praktik umum dalam pengembangan backend menggunakan Node.js TypeScript ya, Node.js Express TypeScript. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada tampilan yang telah dibuat ya. Yang pertama itu ada tampilan login untuk admin. Di sini tuh terdapat 2 inputan. Yang pertama itu ada username dan password. Lalu ada tombol login ya untuk mensubmit login. Lalu di pojok kanan atas itu ada kembali ke laporan. Tombol kembali ke laporan. Oke, kita lanjut. Nah, ini akan dijelaskan oleh Amrina. Silakan. Oke, di sini ada tampilan yang kedua. Ada tampilan buku tamu menu. Di sini dia bisa nambah data baru. Terus di sini isinya ada nomor tamu, nama, tanggal kunjungan, tujuan kunjungan, catatan dari tamu tersebut. Ini ada actionnya. Actionnya ada 2, ada edit dan delete.
Terus di sebelah kanan atas tuh ada kembali ke laporan. Next. Oke, di sini ada tampilan untuk create tamu yang datang. Ini ada nama, tanggal kunjungan, tujuan kunjungan, dan catatan. Di sini nama sama tujuan kunjungan itu wajib diisi. Dan di sebelah kanan atas itu ada lanjut ke laporan. Next. Oke, ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada tampilan laporan menu. Ini adalah list tamu yang sudah hadir, yang sudah ditambahkan di halaman sebelumnya, yaitu create buku tamu, list buku tamu yang tadi sudah dijelaskan oleh Amrina. Di sini ada kurang lebih sama, ada nomor tamu, ada nama, tanggal kunjungan, tujuan kunjungan, catatan, dan action-nya itu hanya detail saja, detail tamu. Itu saja. Sorry. Oke, adapun demo yang kami akan tampilkan, demo aplikasinya. Oke, wait. Oke, di sini kita bisa lihat baru pertama kali tamu datang itu, tamu akan mengisi atau menambah data tamu yang sudah dijelaskan oleh Amrina, yaitu ada nama, tanggal kunjungan, tujuan kunjungan, dan catatan. Ketika diklik submit, itu akan menuju ke halaman laporan yang sudah ada. Dan data tersebut ini akan langsung masuk ke data laporan yang sudah terdaftar gitu, yang hadir dalam acara tersebut. Adapun button lanjut ke laporan itu untuk melihat list-list dari tamu yang sudah hadir yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu list-list laporan tamu yang sudah hadir. Next, Kak. Oke, kita lanjut ya. Di sini laporan tamu. Di sini ada nomor tamu, nama tamu, tanggal kunjungannya, tujuan kunjungan, sama catatan tamu tersebut mau ngapain. Di sini ada actionnya cuman detail aja, dia cuman bisa lihat tapi nggak bisa ngedit. Ya. Terus di atas itu ada tambah dan masuk sebagai admin. Oke, next. Oke, di sini saya akan jelaskan kembali ya. Ini adalah halaman login. Terdiri dari dua inputan, yaitu username dan password. Lalu di sini ada di pojok kanan atas itu ada kembali ke laporan. Kita isi. Saya admin 123. Nah, setelah berhasil login, kita akan diarahkan ke menu buku tamu. Nah, menu buku tamu ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri. Di sini itu kita bisa CRUD ya. Jadi create, update, delete. Jadi sama seperti menu laporan. Tapi di sini ada tambahan, yaitu action-nya edit dan delete. Lalu di atasnya juga kita bisa kembali lagi ke menu laporan. Oke, lanjut ya. Kita lanjut kembali lagi ke PPT, ke PowerPoint. Oke, kesimpulannya dari kita, yaitu aplikasi buku tamu digital ini menggunakan teknologi web modern seperti React dan Node.js TypeScript, memberikan pengalaman pengguna yang responsif dan intuitif dari administrator hingga staf penerima tamu. Fitur-fitur seperti autentikasi pengguna, halaman CRUD, dan laporan analisis menyediakan kemudahan dalam manajemen data tamu. Aplikasi ini dijalankan di lingkungan server web yang kuat dan terhubung ke database yang handal, mampu menangani sejumlah besar data tanpa penurunan kinerja signifikan. Keamanan data tamu diprioritaskan melalui penggunaan enkripsi yang kuat dan mekanisme autentikasi yang aman.
Secara keseluruhan, aplikasi ini tidak hanya mengoptimalkan pengelolaan data tamu, tetapi juga memberikan wawasan berharga melalui laporan analisis, menjadi alat tak bernilai bagi organisasi dalam meningkatkan layanan kepada para tamu dan mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan relevan. Mungkin sekian dari kelompok kami penjelasan aplikasi yang sederhana, yaitu Jejak Tamu atau Buku Tamu Digital yang menerapkan konsep OOP. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.